Salam untuk siswa kelas 7. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan masuk dalam pelajaran yang baru tentang solidaritas terhadap teman dan sahabat. Ini adalah pertemuan pertama khusus di tema ini ya. Mari kita lihat. Nah, ini dasar Alkitabnya. Saya ambil dari Lukas pasal yang pertama, ayatnya, pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5. Tapi saya hanya mengasihkan yang ayat 1 sampai 2 saja. Nanti ayat 3 dan 5 saudara bisa baca sendiri. Tapi saya nanti jelaskan aja isinya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 1 dikatakan begini. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Nah, apa kaitan ayat ini dengan solidaritas terhadap teman dan sahabat? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya, ya. Oke, saya meringkas ya materinya biar tidak terlalu banyak. Kalau ikuti di buku itu kan terlalu meluas, jadi saya meringkas aja supaya saudara pahami dengan baik. Nah, sebelum kita belajar mengenai solidaritas, ini pertanyaan sederhananya gini. Apakah ada manusia yang bisa hidup sendiri? Nah, tentu tidak kan? Semua orang, hampir setiap orang tidak bisa hidup sendiri. Ia pasti butuh orang lain. Maka dengan ini perlu membina hubungan dengan teman dan sahabat. Ya. Nah, dalam sikap solidaritas juga adanya sikap simpati. Jadi simpati itu kasihan sama orang lain, ya, senang sama orang lain, berbela rasa, turut merasakan. Jadi misalnya kalau ada orang dilanda bencana, wah kasihan ya, teman-teman kita pada kena bencana, rumah mereka di bawah air misalnya. Tapi kita ikut nyumbang, nah itu namanya berbela rasa. Empati, ada istilah simpati, ada empati. Nah, ada juga kesetiaan dan mengasihi. Itu sikap solidaritas, ya. Empati, bela rasa, setia, dan bahkan mengasihi. Nah, dalam konteks remaja, khususnya kalian yang SMP sekarang ini, banyak yang salah mempergunakan kesempatan ini. Akhirnya tidak terjadinya solidaritas yang baik. Malah yang terjadi adalah sikap-sikap negatif. Misalnya adanya tawuran, adanya pergaulan yang tidak pantas. Ya, saudara bisa digeret dengan pergaulan yang tidak positif. Nah, ini berarti orang yang salah dalam menerapkan solidaritas di tengah dunia ini. Nah, apa perbedaan antara teman dan sahabat? Kalau kita bicara teman dan sahabat, bedanya apa sih? Ya, apa sih bedanya teman dengan sahabat? Kalau teman itu adalah orang yang kita kenal dan dapat diajak untuk melakukan sesuatu hal dengan bersama-sama. Baik itu belajar, bepergian, itu teman. Nah, tapi sahabat itu berbeda banget. Sahabat adalah seorang yang bisa kita percayai. Oke? Tadi teman hanya sekedar teman, tapi ini sahabat bisa dipercaya. Percaya dalam hal apa? Untuk berbagi dan mencurahkan isi hati. Ya, bahkan dipercaya untuk menyimpan rahasia. Jadi kalau ada orang yang saudara menceritakan sesuatu hal kepada dia dan dia bocorin, itu bukan sahabat namanya, tapi itu pengkhianat. Ya, ya. Jadi sahabat itu dia bisa menjaga rahasia saudara. Kalau saudara pernah ngerokok, kamu nggak usah kasih tahu Pak Guru ya misalnya. Saudara pernah pukul temanmu dan saudara mengatakan kamu nggak usah lapor ke siapa-siapa ya. Nah, sahabat bisa dia merahasiakan itu. Nah, sikap solidaritas juga dapat ditunjukkan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga, teman, dan bahkan sahabat kita. Siapapun dia bisa merasakan solidaritas dengan kehadiran kita. Ingat bahwa jika kita tidak bisa menunjukkan solidaritas kepada orang terdekat, maka sulit mengaplikasikan kepada orang lain. Dalam keluarga aja tidak bisa solidaritas, tidak bisa saling mengasihi, tidak bisa saling membantu, apalagi bicara orang lain, ya. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari family, dimulai dari keluarga, ya. Nah, ada beberapa konsep solidaritas dan pertemanan. Yang pertama, solidaritas menurut Alkitab.
Tuhan Allah berfirman gini, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya gini, Tuhan sudah merancang adanya solidaritas dari sejak dulu. Ketika Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden dan dia melihat tidak baik dia hidup seorang diri. Ya, sejak Allah menciptakan Adam di Eden, dia sudah melihat bahwa manusia tidak bisa dapat hidup seorang diri. Allah menciptakan pendamping yaitu Hawa yang sepadan dengan Adam, sederajat. Jadi jangan salah mengerti. Wah, banyak orang mengatakan perempuan itu kan di bawahnya pria, ya kan? Perempuan itu derajatnya di bawahnya pria. Nah, makanya banyak perempuan yang suka dipukul, ditendang, bahkan dihajar. Karena kenapa? Ada pemahaman yang keliru, ya, sepadan, ya. Jadi dalam konteks ini bukan berarti perempuan lebih rendah dari laki-laki kedudukannya, sama-sama manusia atau ciptaan Tuhan. Jadi artinya apa? Solidaritas menurut Alkitab adalah memang Alkitab menyarankan kita ini hidup, tidak bisa hidup sendirian, harus hidup bersama dengan orang lain. Ya. Nah, Yesus adalah sahabat yang baik bagi murid-muridnya. Kenapa saya bilang Yesus adalah sahabat yang baik bagi murid-muridnya? Ia selalu banyak membuat mujizat bersama dengan murid-muridnya, dan bahkan ia memberikan kuasa kepada mereka untuk menyembuhkan banyak orang, mengusir setan, dan bahkan melakukan banyak hal lain. Karena kenapa? Ya, bahkan ketika murid-murid Yesus itu diserang oleh orang-orang Farisi, dalam tanda kutip ya, diserang artinya mereka disalahkan, loh kenapa murid-muridmu memetik buah gandum pada hari Sabat? Ini kan hari Sabat, ya. Karena kenapa? Budaya orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari berhenti bekerja. Ya, Yesus apakah nggak tahu kalau itu hari Sabat? Tahu, ya. Tapi Yesus sedang menunjukkan ia membela murid-muridnya, ya. Tetapi jangan salah, kalau murid-murid Tuhan Yesus itu membuat kesalahan, ia pun menegur mereka. Artinya gini, dalam konteks solidaritas, dalam konteks berteman atau bersahabat, jangan sampai kita ini hanya sekedar membela teman kita. Tetapi ketika ia salah, kita pun malah bela dia. Nah, itu yang keliru. Mari belajar dari Yesus. Yesus, dia bela murid-muridnya kalau dalam keadaan benar, tapi dalam keadaan yang salah, dia menegur mereka. Misalnya apa? Dalam Matius 1 ayat 14, ketika ibu-ibu membawa anak-anak mereka untuk datang kepada Yesus untuk diberkati, murid-muridnya kan melarang itu. Woi, jangan. Nah, dipalang-palang anak-anak itu. Lalu Yesus menegur murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itu yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, artinya gini, dalam kita berteman dan bersahabat, ada hal-hal yang dibatasi, ada juga hal-hal yang tidak boleh dibatasi. Kalau sahabat kita itu bersalah, ya jangan dibela. Mentang-mentang sahabatnya kita, walaupun dia bikin salah, kita bela dia. Nah, itu pemahaman yang keliru, ya. Nah, manusia adalah makhluk sosial dan individu. Dalam ilmu sosiologi pun mengatakan bahwa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Artinya, manusia itu adalah makhluk yang ada sebagai pribadi, tetapi juga membutuhkan orang lain. Kita bisa hidup sendiri, tapi ada kalanya kita butuh orang lain. Harus saja contohnya gini, kalau saudara mati, saudara bisa nggak berangkat sendiri ke kubur misalnya? Atau saudara udah pernah lihat belum ada mayat yang berangkat sendiri ke kubur kalau nggak diangkat orang lain? Kalau kita punya prinsip bahwa butuh orang lain, nanti kita mati pun bahaya. Ya, nah jadi manusia itu memiliki kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Hampir tidak ada manusia yang tidak butuh orang lain. Nah, jadi ini konsep daripada solidaritas. Nah, makna solidaritas itu yang sebenarnya gini. Solidaritas adalah kebersamaan. Ya, bahkan ada pepatah yang mengatakan sahabat sejati akan nampak ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita. Ya. Jadi remaja harus mengingat bahwa solidaritas harus ditempatkan pada suatu kebenaran, bukan pada orangnya. Artinya kita menegur kalau ketika ia ada di pihak benar, tetapi jika teman kita salah, kita harus menegur dia dengan kasih supaya apa? Membantu dia memperbaiki dirinya. Gitu. Ya, itu makna solidaritas yang sesungguhnya itu kebersamaan. Tetapi juga
solidaritas harus dalam pihak kebenaran. Kira-kira begitu. Nah, Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan mengerjakan tugas yang saya sudah bagikan di classroom. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan supaya saudara bisa mengerjakannya dengan baik. Jangan lupa tulis nama, mengerjakan tugas dengan baik, supaya nanti kalau pas penilaian saudara bisa mendapatkan nilai yang baik. Tuhan Yesus memberkati.